Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan pembelajaran IPS pada hari ini. Hari ini siapa yang tidak sekolah? Dino. Ayumi, itu siapa lagi? Kansa, kenapa? Sakit, semuanya sakit. Ya, mudah-mudahan yang tidak sekolah pada hari ini cepat diberikan kesembuhan dan kita bisa bersama kembali berkumpul di kelas 9. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, hari ini seperti biasa ada yang mau menginginkan kata-kata motivasi. Siapa? Siapa dulu? Oke, bawas dulu, Tasya dulu. Mari dulu, dulu. Silakan. Awas dulu, boleh. Awas. Awas sebelah sini, sebelah depan, sebelah situ. Ya, silakan yang kencang untuk kata motivasi hari ini. Kata-kata hari ini, untuk apa takut untuk mencoba? Lebih baik mencoba dan gagal daripada kesal bukan menyesal. Ingat, kita punya kendala, Allah punya kendali. Kita punya masalah, Allah punya solusi. Siapa lagi kata motivasi hari ini? Mari, silakan Mari. Kata-kata hari ini, tidak ada kekalahan dalam sebuah pertempuran, hanya ada pengalaman untuk belajar ke depan. Oh, Rasya, silakan Rasya. Jangan dulu mencoba, karena lebih baik jatuh 1000 kali daripada tidak sama sekali. Bab perahu kecil yang melewati samudera, langkah kecil dapat membuatmu menuju kesuksesan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Siapa lagi? Siapa lagi? No? Ya, siapa lagi? Satu lagi? Siapa? Ada lagi? Rafki mau nggak? Udah, 3. Kata-kata motivasi hari ini mudah-mudahan menjadi pengingat dan menjadi pendorong motivasi kita baik hari ini maupun yang akan datang. Oke. Sebelum kita masuk ke video yang akan saya tayangkan, saya ingin bertanya dulu, cuaca hari ini seperti apa? Dingin. Panas, ada yang menyebutkan dingin. Yang mana yang benar? Panas. Tadi pagi Dingin pisan. cuacanya mendung. Nanti sore yang berubah. Oke, cuaca relatif singkat, betul Kiva. Apa bedanya dengan iklim? Oh, jangka waktunya panjang. Jadi bedanya cuaca dengan iklim? Waktunya lebih sempit. Oke. Nah, dengan cuaca yang seperti itu biasanya itu berpengaruh ya, cuaca dengan iklim. Iklim ini kita memiliki iklim apa? Tropis di sini. Ya, kalau cuaca pasti berubah. Nah, iklim tropis ini mempengaruhi kita memiliki berapa musim? Dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kemarau dan hujan dipengaruhi oleh apa? Oleh angin muson, yaitu angin muson apa? Barat dan timur. Ya, nih yang mempengaruhi iklim kita, yang menyebabkan kita juga sakit flu, sakit demam, itu biasanya adanya perubahan musim, ya dari musim kemarau ke musim hujan atau dari musim hujan ke musim kemarau. Ya. Nah, terkait dengan iklim inilah pada saat ini kita akan belajar tentang perubahan iklim. Ya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian bisa menganalisis apa sih sebetulnya aktivitas manusia, ya, aktivitas manusia dalam peranannya dalam perubahan iklim maupun dalam bencana. Ya, nah ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan lihat dulu. Di sini ada sebuah video. Ya, ada sebuah video. Kalian buka dulu. Di pause aja.
Untuk pertama kali dalam 130 tahun, Oktober kali ini, Gunung Fuji tak bersalju. Salju baru muncul terlambat 1 bulan. Salju yang semakin ini juga sempat membuat hamparan perbukitan Campo Imperatori jadi rimbun dedaunan. Musim dingin terpanas di Italia. Cuaca panas di sejumlah negara semakin parah. Zimbabwe, Pakistan, Amerika Serikat, Arab Saudi sekalipun. Pelaksanaan haji di tahun ini dibayangi cuaca panas hingga 46 derajat Celcius. Sudah lebih dari setahun, suhu udara naik 1,5 derajat Celcius secara rata-rata global. Dampaknya kemana-mana. Yang paling nyata, perubahan iklim. Baru pertama kali, hujan deras turun selama 24 jam di Dubai yang membuat banjir di berbagai penjuru. Hujan ekstrim juga membuat isi Kenya hingga wilayah Timur Michael porak-poranda. 200 orang tewas. Bagaimana dengan Indonesia? Kalau Anda ingat ini, video seorang warga Riau goreng telur sampai matang saking berasa panasnya terik matahari Oktober lalu. Sementara musim hujan di Indonesia yang biasanya September mundur, dan benarkah intensitasnya lebih lebat karena suhu global naik 1,5 derajat Celcius? Di bidang ini kita akan mengalami 1,5 kali lipat gitu ya, dibandingkan dengan 10 tahun sebelumnya dalam rata intensitas, frekuensi, dan juga durasi. Laut kita itu memanas lebih tinggi dan lebih cepat dibandingkan dengan udara. Nah, ini jadi masalah. Ini sebenarnya kuncinya kenapa hujannya nggak bisa habis, energinya ada terus, karena laut yang memanas itu memberikan bahan bakar bagi pembentukan awan dan hujan turun. Pemanasan global bukan lagi sekedar ancaman semata. Dampaknya makin kesini makin terasa. Bumi lagi tidak baik-baik saja. Sudah belum ikut jadi bagian dari solusi mengatasi kondisi ini. Oke, itu adalah video yang memang sebetulnya dekat sekali dengan kita ya. Sebelum kita masuk lagi ke sebuah artikel, kata atau apa saja yang ada di dalam video tersebut? Perubahan iklim. Terus apa lagi? Perubahan iklim. 2, bencana. Bencana alam apa aja? Banjir. Terus apa lagi? Kekeringan. Jadi kalau bencana alam itu bukan hanya karena air ya, tapi tidak ada air pun itu adalah sebuah bencana. Terus apa lagi di situ adanya? Kenaikan suhu ini juga merupakan bencana. Terus apa lagi selain bencana? Adanya pemanasan global. Terus das. Dulu dari video itu kita masuk ke artikel. Lihat. Ada sebuah artikel di sini. Kalian bisa lihat, baca. Perubahan iklim picu peningkatan kejadian bencana. Ini diambil dari internet ya. 4 Juli 2023. Di Depok, hal ini diungkap oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB dari Depok yang menyebutkan bahwa perubahan iklim terbukti meningkatkan frekuensi kejadian bencana dengan sangat drastis dan lebih ekstrim. Ya. Selanjutnya, jika kita melihat data bencana terkait iklim dengan dampak signifikan di tingkat global, khususnya sejak tahun 1961, tren kenaikan anomali suhu rata-rata global berbanding lurus dengan peningkatan frekuensi kejadian bencana. Hal yang sama dengan data bencana di Indonesia, tren kenaikan jumlah kejadian bencana alam dalam mengalami kenaikan hingga 82% jika dilihat dari tahun 2010 hingga 2022. Sehingga benar adanya bahwa peningkatan anomali suhu rata-rata
baik di tingkat global maupun nasional, menyebabkan meningkatnya frekuensi kejadian bencana. Dari kata ini apa yang bisa diambil? Adanya apa? Ada pemanasan global, terus ada tren kenaikan anomali suhu rata-rata. Nah, selanjutnya di sini. Nah, di sini ada berdasarkan data yang kami himpun dari 1 Januari sampai 31 Mei 2023 terdapat setidaknya 1.675 kejadian yang didominasi oleh bencana hidrometeorologi sebesar 99,1%, dengan rincian 92,5% bencana hidrometeorologi basah, 6,6% bencana hidrometeorologi kering, sisanya merupakan bencana geologi dan vulkanologi. Ada kata-kata yang memang mungkin kalian bisa terapkan di sini apa? Ada hidrometeorologi. Apa hidrometeorologi? Hidrometeorologi bencana yang diakibatkan oleh perubahan suhu, ya. Bisa hidrometeorologi itu di sana ada yang basah, ada yang kering. Nah, ada yang basah, ada yang kering. Kalau yang basah berarti menimbulkan apa? Banjir. Kalau yang kering, kekeringan. Ya, ini adalah yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu perubahan iklim. Kalau kita lihat di sini ada kekeringan, ada banjir, ada kenaikan suhu. Di sini pun sebelumnya kita sudah mempelajari, kalau kita kaitkan dengan perubahan sosial, maka ini adalah akibat dari perubahan manusia, akibat dari aktivitas manusia, di mana banjir, kenaikan suhu dan kekeringan itu adalah termasuk kepada perubahan sosial yang bersifat apa? Direncanakan atau tidak direncanakan? Tidak direncanakan. Kenapa tidak direncanakan? Karena namanya kan tiba-tiba, kalau banjir hujan, banjir gitu ya. Ini berarti masuknya ke perubahan sosial. Jadi aktivitas manusia bukan hanya adanya di perubahan sosial saja, tetapi di perubahan iklim ternyata itu bisa mempengaruhi terhadap perubahan atau perubahan iklim tersebut, ya, aktivitas manusianya. Nah, dari situ ada yang tahu ditanyakan oleh kalian? Atau di sini jadi begini? Seperti itu apa? Ada yang tanyakan? Silakan, ada yang ditanyakan? Dari sini. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Kenapa organisasi bisa jadi karena perubahan iklim? Oke. Ada lagi yang bisa diingat, karena katanya tadi kalau urbanisasi lahan hijau dijadikan pemukiman, sedangkan lahan hijau itu adalah sebagai penyumbang atau paru-paru dunia. Ada lagi yang bisa diingat, kenapa urbanisasi bisa jadi penyebab perubahan iklim? Betul, meningkatnya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor. Ya, biasanya orang lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi. Apalagi? Apalagi coba? Selain tadi lahan hijau, terus penggunaan kendaraan bermotor, urbanisasi bisa memicu karena perubahan iklim.
Urbanisasi apa? Hah? Apa? Nah, ini kita put. Betul, limbah pabrik juga sama. Ini menjadi pemicu dari perubahan iklim. Ya, semakin banyak orang, semakin banyak kebutuhan, akan semakin banyak pabrik. Gitu ya. Apalagi? 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 Ada tren ketinggian muka laut. Berarti ini di mana? Dari mana? Kenapa dengan esnya Antartika yang dari utara mencair? Kenapa mencair? Suhunya panas. Kenapa suhu panas? Ada efek rumah kaca. Dari mana itu asalnya efek rumah kaca? Gas karbon dari mana? Dari Siapa yang menggunakan? Manusia. Berarti kembali lagi ke mana? Aktivitas manusianya. Ya. Apalagi? oh nanya boleh. Boleh. Emisi gas rumah kaca itu apa? Apa itu emisi gas rumah kaca? Seperti itu. Apa emisi gas rumah kaca? Emisinya, emisi gasnya apa rumah kacanya? Rumah kaca. Rumah kacanya. Secara berbeda rumah kaca apa? Panas? Rapi ini. Yakin mau menjawab? Top, tapi Jadi panas dari matahari itu masuk ke dalam bumi. Nah, karena nggak ada pada sedikitnya pohon, sehingga si panas yang datang dari matahari itu nggak terurai sama pohonnya, sehingga panas itu tetap terperangkap di bawah lapisan atmosfer. Sehingga menimbulkan suhu yang panas. Tepuk tangan untuk bisa dipahami? Iya. Ada lagi yang bertanyakan? Saya senang kalau bisa yang bertanya. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya? Tidak ada yang bertanyakan? Ya. Vegetasi. Ada yang tahu vegetasi? Vegetasi apa? Apa vegetasi? Vegetasi teh ini apa namanya teh kumpulan, ya. Apa namanya tumbuhan vegetasi. Jadi biasanya dibagi kumpulan vegetasi yang dibagi tumbuhannya kemampuan dalam menyerap karbon. Itu hubungannya tadi dengan yang namanya gas efek rumah kaca di sini ya. Jadi kan kalau misalnya alih fungsi lahan ini, biasanya kalau di alih fungsi lahan kan itu buat apa? Buat apa? Buat rumah, pemukiman ya. Terus buat apa lagi? Buat pabrik, buat pertanian. Jadi biasanya dari hutan menjadi lahan pertanian. Ya. Ada lagi yang menanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kalian akan mendiskusikan dari LKPD nanti yang sudah disediakan. Ya, silakan untuk menyiapkan dirinya, ketua kelompoknya untuk mempersiapkannya. Ya, silakan. Nanti ketua kelompoknya ke depan ya. Ya. Kalian berkelompok nanti akan mengerjakan LK di sini. Setiap kelompok akan diberikan kasus. Selanjutnya kalian nanti akan mengisi tabel. Tapi dari sini tadi sudah ada di bawahnya jawabannya di situ. Ada mengisi tabel aktivitas manusianya di sini apa? Tidak harus 5, mungkin 1, mungkin 2. Terus nanti aktivitasnya berkaitan dengan perubahan iklim dan bencana alam apa? Dan yang ketiganya apa sih dampaknya
terhadap perubahan sosial, ekonomi maupun budaya. Dan selanjutnya jangan lupa ke bawah juga ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Silakan ketua kelompoknya Manggar ke sini. Silakan didiskusikan. Karena waktunya tidak lama, kalian harus bisa bekerja sama antar kelompok. Silakan dua kelompoknya untuk bisa mendelegasikan kepada anggota kelompok lainnya. Jangan lupa kalian harus memberi judul setiap kelompok, apa judul yang menarik terkait kasus tersebut. Deforestasi hutan dan kali. Tadi kok
Awas ya, yang dicari itu adalah aktivitas manusianya. Kalau tumpukan sampah, aktivitas manusia bukan? Bukan. Kalau aktivitas manusia seperti membuang sampah. Seperti itu. Jadi itu. Ada yang tertukar. Ya, boleh. Tidak juga tidak apa-apa. Kita namanya dua punya kebiasaan dapat kalau sosial kalau sosial ini kelapa sawit tadi jadi
Iya.
Judulnya apa ya? Dari aktivitas manusia atas mana yang paling Segera mah jadi tenang konsol, tenang masalah di anak selalu juga ya
Udah ya semuanya ya. Kalian boleh untuk mengungkapkan hasil dari diskusi kalian. Setiap kelompok boleh diwakili oleh satu orang, cukup berdiri di kelompoknya masing-masing. Tapi saya minta dengan suara yang lantang, ya biar semuanya bisa mendengar. Oke, kelompok Dava dulu, silakan kelompok Dava berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi saya perwakilan dari kelompok 6 untuk mempresentasikan yang kami kerjakan tentang tabel AKPD. Sebelum itu judul dari kasus yang pertama yaitu industri perangkap panas. Lanjut saja ke tabelnya, yaitu aktivitas manusia pada kasus. Nomor 1, banyaknya kendaraan pribadi yang menggunakan listrik. Lalu keterkaitan dengan perubahan iklim dan potensi bencana. Menggunakan tenaga batu bara yang berlebih, yang menyebabkan kualitas udara menurun. Lalu ada dampak ekonomi, sosial, dan budaya. Akan mengakibatkan suhu kota semakin panas yang dapat menimbulkan berbagai penyakit pencemaran. Lalu yang terakhir itu nomor 2, pembuangan limbah industri ke sungai. Keterkaitan dengan perubahan iklim dan potensi bencana yaitu merusak ekosistem perairan, pencemaran, banjir akibat penangkalan sungai. Dan dampaknya itu ada para nelayan hilang mata pencarian, budaya sungai, bersumber kehidupan yang hilang. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ada yang satu kasus dengan Dava, kelompok Dava? Siapa yang satu kasus dengan kelompok Dava? Oke, ada yang sama atau ada yang berbeda? Sama. Kalau judul di sini apa? Di sini ada sama dampak aktivitas industri dan transportasi, penggunaan daripada juga. Ya. Tapi ini terhadap apa di kota Jaya. Oh gitu. Tapi aktivitas manusianya sama dengan Dava. Keterkaitannya dan namanya sama. Oke, terima kasih. Terus yang selanjutnya adalah kelompok Kansa. Kelompok Kansa. Kelompoknya Aida. Ini Aida. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mempresentasikan hasil KPD dan akan menjelaskan yang tabel KPD-nya. Jadi aktivitas manusianya yang pertama ada penebangan,
menyebabkan polusi udara. Dampaknya ada di ekonomi sosial dan budaya. Yang pertama, ekonominya menghasilkan kayu yang dapat dijual. Sosialnya, kehilangan mata pencaharian dan kemiskinan bagi masyarakat lokal. Budayanya, merusak hubungan spiritual dan budaya mereka dengan alam dan memicu urbanisasi dan migrasi. Yang kedua, akibat polusinya ada pembakaran. Perubahan iklimnya menyebabkan polusi yang menembus ke samudra sehingga bisa semakin menipis dan terus semakin panas. Potensi bencana alamnya karena iklim semakin panas, kemudian utara akan mencair menyebabkan pulau dan daratan di pesisir akan tenggelam yang menjadi tsunami. Dampak pembakarannya pada ekonomi, sosial dan budaya. Ekonominya akan menurunnya devisa negara karena hilangnya sumber daya hutan. Dampak sosialnya gangguan kesehatan akibat polusi udara. Yang budayanya hilangnya identitas masyarakat adat yang terintegrasi dengan lingkungan alam. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompoknya. Ada yang sama dengan kelompoknya? Ada yang berbeda dengan jawaban dari kelompok ini? Rahasia, kelompok rahasia, ada yang berbeda tidak? Sama. Oke. Selanjutnya kelompok Kansa, kelompok Kansa, silakan berdiri. Silakan. Yaitu pemasangan sekali pakai, tidak zaman lagi. Aktivitas manusia pada khususnya itu membeli makanan dan minuman dari kemasan sekali pakai. Pada kaitan dengan limbah itu memiliki potensi bencana. Yang pertama adanya sampah yang mengandung dan tidak dipilah dan tidak terurai. Kedua, pembakaran sampah dapat menyebabkan polusi dan kerusakan. Ketiga, potensi bencana yang disebabkan karena polusi yang berlebihan dapat menyebabkan yang membuat iklim meningkat. Selanjutnya ada dampak ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak ekonomi yaitu biaya lingkungan dan kesehatan yang harus ditanggung masyarakat seperti pembersihan, dan biaya perawatan kesehatan serta borosan SDA tidak. Sosialnya, paparan yang berbahaya dari risiko keracunan akibat rantai makanan. Adapun kontaminasi rantai makanan pada tersebut. Selanjutnya ada dampak budaya. Kenyamanan akan membuat kenyamanan akan menjadi pemborosan, mendorong personalitas serta menyebabkan sikap hakim terhadap dampak lingkungannya. Sekian dari kami. Terima kasih tepuk tangan untuk ada yang satu kasus dengan Kansa? Jawabannya sama? Ada yang berbeda? Untuk kasus yang lain sama, tapi kita itu membahas lebih spesifik lagi. Karena itu Kansa itu menjelaskannya lebih ke global, jadi semuanya dampak-dampaknya itu dijelaskan. Kalau kita itu lebih ke proses pembuatan sampah plastik yang dijelaskannya. Jadi keterkaitan dengan perubahan iklim dan potensi bencananya itu karena pemakaian plastik yang berlebihan akan membuat masyarakat terus-menerus memakai plastik, sehingga aktivitas produksi plastik yang meningkat dan bahayanya pada proses produksi itu dilakukan proses pembakaran pada bahan-bahan yang digunakan dan menimbulkan polusi udara. Jadi kita lebih memfokuskan pada proses produksi sampahnya, karena jika dilihat itu pada kasus kali ini banyak sekali
sekali kegiatan-kegiatan manusia sekecil apapun itu berdampak sekali pada iklim, perubahan iklim. Oke, terima kasih untuk kelompok. Selanjutnya kelompoknya Rasya, silakan. Kelompoknya Rasya. Ya. Silakan. Ini siapa? Dari pertanyaan diskusi ini, kelompok kami menjawab nomor 3 dan 4 sesuai arahan. Jawaban dari pertanyaan dari nomor 3 yaitu bagaimana masyarakat dapat beradaptasi agar dampak ekonomi sosial dan budaya bisa diminimalisir. Jawabannya itu dengan cara melakukan reboisasi atau penanaman kembali, tidak membuka lahan atau perkebunan dengan membakar hutan atau menebangnya, memanfaatkan wilayah hutan yang dengan titik api yang cukup tinggi yang dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan. Nomor 4, pertanyaannya itu jika kalian jadi pengambil kebijakan, siapa yang akan kalian terapkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim? Jawabannya itu melakukan kampanye dan seminar agar masyarakat sadar akan menjaga lingkungan. Oke, pertanyaan kelompok Najwa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok kami ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai dampak dari aktivitas dari di Kota Metro Jaya. Jadi kami mengambil judul yaitu tantangan kota industri, yaitu aktivitas ekonomi dan perubahan iklim. Kami akan menjelaskan pertanyaan diskusi dari nomor 1 dan 2. Pertanyaannya nomor 1, dari aktivitas manusia di atas, mana yang paling sering kalian temui di sekitar tempat tinggal? Menurut kami, aktivitas yang paling sering ditemui di sekitar tempat tinggal seperti penggunaan kendaraan pribadi yang berlebihan serta pengelolaan sampah yang kurang baik. Banyak orang yang masih memilih untuk naik kendaraan sendiri meskipun itu jarak dekat, sehingga jalanan macet dan polusi udara yang meningkat. Selain itu, kebiasaan membuang sampah sembarangan, terutama ke selokan atau sungai, masih sering terlihat dan menimbulkan masalah banjir ketika musim hujan tiba. Selanjutnya nomor 2 yaitu menurut kalian bencana apa yang paling mungkin terjadi di wilayah kalian akibat perubahan iklim? Jawaban kami yaitu bencana yang paling mungkin terjadi adalah banjir, karena curah hujan yang tinggi ditambah kondisi yang buruk dan kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Selain itu, udara yang semakin panas juga bisa menyebabkan gelombang panas di perkotaan. Polusi udara dari kendaraan dan industri bisa memicu kesehatan seperti ispa, batuk, sesak napas, hingga asma. Jadi, banjir dan masalah kesehatan akibat polusi merupakan bencana yang paling nyata dikarenakan akibat dari perubahan iklim. Terima kasih. Terima kasih kelompoknya. Terakhir kelompoknya Kifa, silakan. Siapa? Kifa Madita, silakan. Boleh. Ya, di sini saya yang pertama adalah bagaimana masyarakat ini dapat beradaptasi dan dampak ekonomi dan sosial dan juga budaya ini bisa diminimalisir dari kasus yang di atas. Yang pertama adalah dampak ekonomi. Dari dampak ekonomi ini kita dapat minimalisir dengan mengolah dan mendaur ulang sampah yang ditimbulkan dari sampah sekali pakai ini. Jadi ada uang itu mengolahnya yang sudah didaur ulang itu menjadi sesuatu yang bernilai. Dan setelah menjadi dampak sosial. Dampak sosial ini dapat diminimalisir dengan kitanya mengadakan suatu aksi nyata. Dengan bisa mempunyai penyuluhan, dengan seminar ataupun memberi kesadaran masyarakat agar yang penggunaan sampah sekali pakai ini dapat diminimalisir. Dan yang terakhir adalah dampak budaya. Dengan di dalam konteks budaya ini kita dapat mengembalikan budaya yang dahulu, yaitu
mengonsumsi makanan yang alami daripada mengonsumsi makanan yang istilahnya junk food atau dalam kemasan. Dan yang keempat adalah bagaimana solusi dapat kita terapkan dalam mengurangi perubahan iklim yang ditimbulkan dari kasus di atas yang tadi. Yang pertama adalah yang sudah disebutkan, yaitu memilih mengonsumsi makanan yang alami daripada yang di dalam kemasan. Yang kedua adalah memilih sampah yang sudah ya dibuang atau dihasilkan dari kemasan dari pakai tadi. Dan yang terakhir adalah membuat pengolahan atau mendaur ulang sampah anorganik atau sampah yang tidak bisa terurai. Oke, terima kasih. Jawab dengan sangat sempurna ya, baik sekali. Jadi apa yang bisa diambil dari kesimpulan dari semua kasus yang telah kalian pecahkan? Apa coba? Apa kesimpulan dari semua kasus yang kalian pecahkan? Berdiri, silakan siapa? Ya, silakan. Siapa Bawas? Siapa? Anita? Boleh? Boleh? Berdiri. Lihat yang sini teman-temannya. Oke. Apa yang harus diambilnya? Oke, dari kesimpulan dari pembahasan perubahan iklim dan juga penanganan kasus-kasus ini, kita bisa nyimpulin bahwa kegiatan manusia mau sekecil apapun itu pasti memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan kita di masa depan. Nah, dari misalkan yang tadi dijelaskan dari penggunaan bahan bakar yang lebih atau penggunaan sampah sekali pakai yang tidak berulang. Nah, itu tuh sangat berdampak pada perubahan iklim. Dikarenakan apabila kasus-kasus ini tuh tidak ditanggulangi dengan baik, maka akan berdampak buruk dan akan memicu baik bencana alam juga perubahan iklim. Nah, itu tuh pasti akan merusak kehidupan kita dan juga terutama yaitu lingkungan kita dan dunia kita. Oke, terima kasih kita. Bagus sekali. Siapa ada lagi yang mau bisa menyimpulkan? Siapa lagi? Ayo. Mau siapa? Bawas? Boleh? Ayo. Siapa? Majba? Siapa? Oke, Keira, silakan berdiri Keira. Boleh. Kesimpulan yang bisa aku dapat dari semua masalah yang tadi diberikan, kalau benar-benar kalau misalkan semua keluarga manusia itu, semua aktivitas manusia itu berdampak pada masa depan dan juga manusia yang lebih baik dan aktivitas yang berlebihan juga bisa berdampak menjadi buruk. Misalkan kita membuang sampah, membuang kendaraan, terus penggunaan kendaraan yang menyebabkan polusi berlebihan juga, itu semuanya akan berdampak pada perubahan iklim dan juga karena itu merusak lingkungan. Nah, maka dari itu kita itu harus lebih lagi meningkatkan kesadaran dan dalam melakukan semua aktivitas kita, karena semua yang kita lakukan ada dampaknya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Satu lagi kesempatan, ada lagi? Oke, Laila silakan. Yang bisa saya simpulkan bahwa kita harus tetap menghargai kayak sosial ekonomi budaya, terutama dari agamanya. Banyak yang suka bilang kayak jangan dirusak nanti kayak gini dengan terus, kita menghargai itu karena emang manusia itu semua berdampak. Juga kita harus tetap berpikir terbuka dan fleksibel ke lingkungan. Juga harus mau belajar, bisa menerima kritik dari orang lain kalau misalkan mencintai lingkungan sekitar itu salah. Terus juga dari kitanya harus bisa introspeksi diri. Gitu aja sih. Oke, terima kasih Ayah. Tepuk tangan. Nah, jadi betul tadi
segala aktivitas manusia yang dilakukan oleh manusia pasti akan berdampak. Makanya kita harus hati-hati dalam melakukan hal apapun. Karena dampak itu bisa berdampak baik, bisa juga berdampak buruk terhadap kehidupan kita. Hal yang dekat dengan kita adalah perubahan iklim. Perubahan iklim yang sering sekali kita rasakan. Apa yang sering kita rasakan? Panasnya yang berlebih, dinginnya yang berlebih, anomali cuaca yang sudah tidak menentu gitu ya. Nah, ini adalah menjadi sebetulnya adalah aktivitas manusia sebagai pemicunya. Ya, oke. Nah, sebelum ditutup, boleh ada yang bisa menjawab nomor 1 siapa? Nah, nih ada pertanyaan refleksi. Yang pertama, siapa yang bisa menjawab? Apa hal baru yang paling mengejutkan kalian dari materi yang dipelajari dan kasus yang kalian analisis? Apa hal baru yang paling mengejutkan kalian dari materi yang dipelajari dan kasus yang kalian analisis? Boleh. Berdiri dong. Apa? Hal yang paling mengejutkan menurut saya adalah es kutub utara Mencair. Ada rasa takut. takut Malam, nggak bisa berenang. Terus apa lagi? Sudah, itu saja. Oke, terima kasih Uno. Ada lagi yang bisa menjawab nomor 1? Siapa nomor 1? Hal yang mengejutkan, oh ini baru ternyata dari sini loh akibatnya. Ternyata dari sini loh. Gitu. Ada? Yuk, Ayumi, silakan. Hal yang mengejutkan menurut saya adalah ternyata dari dampak-dampak itu bisa mengakibatkan sebuah infeksi saluran pernapasan bagi anak-anak yang dampaknya itu cukup negatif gitu dalam diri anak-anak juga. Oke, terima kasih Ayumi. Ya, itu nomor 1. Sekarang nomor 2. Apakah ada peran atau tanggung jawab yang bisa kalian ambil sebagai individu untuk berkontribusi dalam mengatasi masalah perubahan iklim? Jika ada, sebutkan minimal 1 contoh konkret saja. Sekali lagi, apakah ada peran atau tanggung jawab yang bisa kalian ambil sebagai individu untuk berkontribusi dalam mengatasi perubahan iklim? Apa sih? Saya itu bisa loh, tapi apa? Siapa ini? Oke, Najmi, silakan Najmi. Menjadi humas muda yang bisa mengajak masyarakat untuk pentingnya menjaga lingkungan. Oke, betul Najmi. Terima kasih. Ada lagi siapa? Oke, Kansa, silakan. Yaitu mengembangkan inovasi baru, adaptasi permasalahan atau dampak dari Contohnya, contoh konkretnya. Penanaman 1000 pohon. Oke, terima kasih Kakak. Ada lagi yang bisa berkontribusi sebagai generasi muda untuk mengatasi masalah perubahan iklim. Ayo generasi muda, Kaijan silakan. Berdiri, berdiri. Jadi menurut saya peran sebagai individu dalam mengatasi masalah ekonomi ya. Jadi diskusi sendiri bisa melakukan misalnya
berubah? Jika berubah, jelaskan perubahannya dari mana? Silakan Rasya. Ya, pandangan saya terhadap lingkungan ini berubah karena ternyata dari penebangan liar pohon saja bisa berdampak menjadi air laut naik ya. Dan juga misalkan nih kalian kayak ngelakuin hal kecil tapi sepele gitu, kalian sepele buang sampah sembarangan, ternyata bisa menimbulkan bencana alam kecil yaitu longsor ataupun banjir. Dari sini juga saya belajar bahwa menjaga lingkungan itu benar-benar sangat penting dan perlu kita lestarikan juga. Oke, terima kasih Rasya. Ada lagi satu orang lagi untuk yang nomor 3. Apa pandangan kalian terhadap lingkungan berubah? Jika berubah, perubahannya dari mana? Satu lagi ayo. Ya, silakan Najwa. Cukup sama jawabannya dengan Rasya, dimana kalau misal kita melihat perlakuan ataupun sesuatu hal yang kecil seperti contohnya kita selalu membuang sampah di mana-mana, lalu contohnya gitu satu orang gitu, ternyata yang lain juga banyak gitu ya membuang sampah sembarangan, dan itu tuh bisa menimbulkan banjir. Contohnya kita sering membuang sampah di sekitar selokan dan sungai, dan kalaupun itu hujan pasti kan saluran itu kan sangat penting ya. Nah, terus akibat sampah yang terlalu sering dibuang oleh banyak orang, itu tuh bisa membuat sampah tersebut membuat selokan ataupun saluran air tersumbat. Karena itu bisa menimbulkan banjir. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk. Nah, ternyata kalian semua sudah bisa mengaitkan bagaimana sih aktivitas manusia ternyata bisa merubah, bisa menjadikan perubahan iklim yang saat ini kita rasakan. Maka dari itu, yuk kita sama-sama mulainya dari hal yang kecil, dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang. Artinya adalah kita selamatkan bumi kita. Mulai dari yang kecil saja, yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Yang keduanya adalah kita sama-sama tidak menggunakan atau tidak membeli makanan yang menggunakan kemasan plastik yang satu kali pakai. Itu hal yang kecil saja yang selalu berhubungan dengan kita. Oke, untuk saja nanti kita pertemuan berikutnya akan melanjutkan tentang perubahan iklim, tapi disambungkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, untuk pertemuan hari ini saya minta untuk reaksinya. Kalau kalian menyenangkan tinggal seperti ini, kalau kalian membingungkan seperti ini. Terima kasih. Kalau bagaimana pembelajaran pada hari ini? Bukan dengan suara, seru apa tidak? Seru. Terima kasih untuk pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.